Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Amin. Dunia One Piece makin panas, sepanas motor baru tetangga. Bagaimana tidak panas, kejadian besar sedang terjadi di mana-mana. Di berbagai sudut dunia sedang terjadi beberapa pertarungan dari bajak laut besar bahkan angkatan laut. Kita semua diberitahu atau kejutan kali ini oleh Oda Sensei, dan yang sangat luar biasa mengejutkan adalah Gorosei turun tangan langsung. Kemudian yang kedua, Garp ingin mencari Kurohige. Kita semua diperlihatkan bajak laut kuat seperti Lau dan Kid yang berhadapan dengan seorang Yonko. Memang di sini Kid dan Lau sangatlah luar biasa kuat. Namun jika berhadapan dengan seorang Yonko akan beda cerita. Tapi yang harus diperhatikan bahwa setiap Yonko tidak sama. Yonko Akagami atau mantan Yonko sebelumnya almarhum Shirohige memanglah sangatlah luar biasa kuat dan edan, dan sudah jelas benar-benar kuat sejak awal. Lain halnya dengan Kurohige yang memanfaatkan situasi atau kondisi untuk mencapai tujuannya. Selain Kurohige juga yang kuat, dia juga memiliki strategi yang bukan main-main. Kurohige juga selalu mempunyai tujuannya yang berlapis-lapis. Contohnya gagal mendapatkan buah Hancock dan malah menculik Koby, hingga akhirnya Garp harus turun tangan dan kalah juga. Entah apa tujuan dari Kurohige ini, ingin mencampur adukan sebuah strategi bahkan mencuri Carrot Pudding. Saya cukup curiga bahwa Kurohige akan memanfaatkan sebuah kejadian besar layaknya di Marineford. Kemudian Akagami juga cukup sedikit agak licik jika ingin mengambil salinan road Poneglyph milik Kid. Jika benar-benar sang niat mencari Poneglyph, kenapa tidak melawan Kaido atau Big Mom? Di sini juga sang memanfaatkan siapa yang akan bertemu dengannya setelah melawan Kaido atau Big Mom. Saya cukup heran apakah sebuah kebetulan sang bertemu dengan Kid, dan apa yang terjadi jika yang bertemu dengan sang bukanlah Kid tetapi Luffy. Jika yang ke Pulau Elbap bukan Kid tetapi Luffy, apakah sang akan melawan Luffy dan mencuri Poneglyph Luffy? Selain pergerakan ketiga Yonko tersebut, yaitu Kurohige, Luffy, dan Akagami no Sang, maka jangan lupakan Yonko Buggy. Saya berpikir sekarang bahwa Crocodile dan Mihawk akan memulai pergerakannya. Tidak mungkin sebuah organisasi besar Crossbeard tidak memulai pergerakannya seperti Yonko yang lainnya. Sepertinya Mihawk memulai pergerakannya memburu angkatan laut, dan yang sangat cocok untuk dilawan oleh Crocodile adalah Admiral Green Bull. Saya berpikir jika Crocodile sangatlah tepat jika berhadapan dengan sosok Green Bull. Kita akan melihat Logia melawan tipe Zoan. Memang dari segi tipe berbeda, tetapi mereka memiliki jurus yang sama, yaitu menyerap nutrisi pada targetnya. Kuncinya, jika Crocodile berhadapan dengan Green Bull, maka berada di teknik penyerapan. Secara Green Bull membuat sebuah tanaman, tetapi Crocodile dapat menyerapnya sekaligus mengembalikan staminanya. Namun di sini juga yang sangat berbahaya dari Green Bull adalah dapat memanipulasi sebuah pohon untuk menyerang. Akan sangat kesulitan jika pohon berjumlah banyak menyerang Crocodile. Memang Crocodile bisa menyerap, tetapi jika berada pada jumlah yang sangat luar biasa banyak akan sulit dilakukan. Dan kita juga belum tahu atau belum diperlihatkan jurus apa saja yang digunakan oleh Green Bull. Dalam bayangan saya, layaknya Hashirama Senju di anime Naruto, mungkin tidak akan jauh seperti itu, maka Crocodile akan kesulitan. Namun bukan Crocodile namanya jika tidak memiliki rencana yang matang. Crocodile selalu memiliki rencana yang cukup rumit dan berlapis-lapis. Bisa saja Green Bull kalah oleh sebuah strategi, bukan oleh kekuatan Crocodile. Akan jauh lebih sulit menghadapi seorang penuh dengan rencana dan strategi. Jika Crocodile menghadapi menggunakan strategi, maka bisa saja menang. Namun jika bertarung satu lawan satu, bisa saja kalah. Akan sangat mudah mengalahkan Green Bull jika menghadapinya bersama Mihawk. Green Bull akan berpikir dua kali jika menghadapi Mihawk. Mihawk memiliki kekuatan di atas Crocodile dan juga mempunyai mental ketenangan saat bertarung. Mihawk adalah seorang yang sangat fokus dalam sebuah pertarungan, maka Green Bull akan mengambil resiko jika menghadapi Mihawk. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar. Di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya, untuk menaikkan nama organisasi Crossbeard itu harus melakukan hal besar gitu ya. Misalkan ngehadapin seorang admiral gitu, Admiral Green Bull. Tapi ini mah baru teori ya. Kalau misalkan si Crocodile ini menghadapi si Green Bull, mungkin kalau dari segi teknik mah mungkin bisa si Green Bull itu mengeluarkan pohon, tapi si Crocodile menyerap pohon gitu. Bakal kebalik gitu. Apa jadinya kalau misalkan tempat tersebut sebuah pertarungan, tempat tersebut diisi dengan pasir dari jurus si Crocodile ini gitu. Tapi yang jadi masalah juga kan pohon ini belum dikasih tahu ya pohon apa gitu. Sedangkan kan si pohon memiliki sebuah cairan atau air gitu dalam pohon tersebut. Nah, ini menjadi titik lemah dari si Crocodile gitu ya. Banyak sekali pohon yang mengandung air gitu. Sedangkan ini air adalah kelemahan si Crocodile gitu. Bukan hanya air gitu, tapi sebuah cairan seperti darah pun bisa gitu dipakai untuk ngalahin si Crocodile gitu.
Dan opsi menurut saya untuk mengalahkan si Green Bull ya, kalau benar gitu ya, ini cuma teori sih. Kalau benar si Green Bull ini dilawan si Crocodile akan sangat bagus kalau ngelawannya sama si Mihawk gitu. Dan yang sangat cocok menurut saya mah itu yang dilawan sama si Crocodile itu adalah si Green Bull ya. Dari segi jurus memang beda gitu. Tipe Zoan kan Mori Nomi kalau nggak salah itu si Green Bull itu, sedangkan si Crocodile adalah Suna gitu, pasir gitu. Tapi kalau misalkan si tanamannya berjumlah banyak atau ribuan atau lautan pohon gitu ya, kayak hutan gitu, jadi otomatis si Crocodile juga bakal kesulitan ngelawan si si Green Bull gitu. Tapi yang dalam tanda kurung kalau misalkan si Green Bull-nya tidak menggunakan cairan dalam sebuah pohon, otomatis si Crocodile bisa unggul gitu. Tapi kalau misalkan pohonnya mengeluarkan cairan, otomatis si Crocodile akan kalah gitu menurut saya mah. Kan di pohon banyak nutrisi ya, kalau misalkan pohon apalah tangka cau atau naon gitu ya, mengandung air gitu. Sedangkan si Crocodile kelemahannya adalah kandungan air atau cairan atau darah gitu, bisa dihajar gitu. Nah kalau misalkan sama si Mihawk, nah ini agak ribet juga ya. Kalau misalkan sama si Mihawk, si Green Bull-nya bakal sanggup atau enggak gitu. Soalnya kan memang dari segi kekuatan lebih unggul si Green Bull ya, lebih unggul gitu. Soalnya ribet juga kalau misalkan ngelawan banyak pohon atau akar-akar gitu, kayak Hashirama Senju. Menurut saya dalam pikiran saya ribet gitu. Emang nggak terlalu kuat, tapi kalau terus menerus bakal ribet gitu. Dan sangat cocok, tapi itu cuma teori ya. Dan kalau misalkan si Green Bull ditangkap sama si Crossbill, wah nama Crossbill menurut saya bakal melambung tinggi ya, lebih dari seorang Yonko yang lainnya gitu. Nggak ada gitu Yonko yang berpikiran bahwa angkatan lautnya harus ditangkap gitu. Ini cerdas juga pemikirannya. Saya juga sempat mikir sebelum ada Crossbill kenapa harus bajak laut yang diburu gitu, kenapa angkatan laut nggak diburu gitu. Dan benar aja ada pemikiran itu, dan kejadian juga ada Crossbill dari otak si Crocodile. Emang bagus pisan gitu. Cuman kan kalau misalkan si angkatan lautnya banyak gitu ya, kan angkatan lautnya banyak gitu, si bounty-nya si uang si bagi cukup atau enggak gitu. Sepertinya si Grab kan kemarin ditangkap sama si bajak laut Kurohige. Terus kalau dijual ke Crossbill 3 miliar berry kan harganya, si Crossbill ini uangnya ada atau enggak gitu kalau misalkan kayak gitu. Dan yang jadi dalam tanda kutip Crossbill ngasih harga buronan dari Pais Admiral, Rear Admiral atau Admiral pokoknya malah rek Pais Admiral, rek Rear Admiral. Tapi kalau pasukan yang biasanya atau kroconya dapat bounty atau enggak gitu menurut saya. Kalau misalkan kroco-kroconya dapat bounty, otomatis si Crossbill itu harus punya uang yang banyak gitu. Tapi kayaknya dari Real Admiral, Pais Admiral, seorang Admiral, Fleet Admiral dapat kayaknya Kalau kroco-kroco kayaknya enggak kayaknya ya. Tapi kalau misalkan ditangkap ya si Croco ini gak akan mungkin juga si Crossbill punya uang sebanyak gitu. Memang kaya ya, si Crossbill ini kaya gitu, ditambah dengan si Crocodile juga mengimpasi beberapa negara, tapi gak akan cukup kalau misalkan sebanyak itu harus dibayar gak akan cukup. Tapi itu cuma teori lah, bener enggaknya malah gimana Oda Sensei ya. Cuman teori aja lah buat ngehibur kalian. Saya gak maksa kalian buat sependapat sama saya ya, cuman mengungkapkan sebuah pemikiran gitu di dalam bentuk sebuah video ke kalian. Kalau misalkan saya kalah ya sebut aja gitu, salah gitu. Salah misalkan harusnya gini atau kemungkinan gini, ya udah tulis aja sama saya santai ya. Saya bukan anti komentar, atau komentar namanya juga komentar ya, buat menjadikan diri lebih baik gitu. Kalau nggak ada yang komentar tuh nggak akan menjadi lebih baik ya. Oke, ya udahlah, karena saya garing tikoro, hayang udud, hayang ngopi, ini tenggorokan agak kering, saya beberapa hari ini kurang fit badan buat kalian jaga kesehatannya. Usum panas tuh, hujan-hujan itu ngadon banyak yang sakit di daerah saya ya. Jaga kesehatan buat kalian, semoga sehat selalu, dan yang lagi sakit semoga disehatkan ya. Doa dari saya ya. Ya udahlah, salam sejahtera, sebentar lagi hayang udud lah ngasih inti nama. Goodbye, dadah.